Perkenalkan, nama saya Okta Mutiara dengan NPM 2573324 dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Natasha Kristanti Ismanto dengan NPM 2573302. Perkenalkan, nama saya Jenny Intan Mandiri, NPM saya 2573314. Perkenalkan, saya Ririn Dwi Septiana dengan NPM 2573328. Saya memperkenalkan diri, nama saya Melanie Carolina Simatupang dengan NPM 2573318. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian dari kadar gliserol. Kadar gliserol adalah jumlah senyawa gliserol yang masih terdapat dalam biodiesel sebagai sisa dari proses pembuatan biodiesel, yaitu proses transesterifikasi atau reaksi antara minyak atau lemak dengan alkohol. Biasanya metanol menggunakan katalis. Pada proses ini, trigliserida akan diubah menjadi metil ester atau biodiesel ke produk utama, kemudian gliserol ke produk samping. Namun dalam praktiknya, tidak semua gliserol terpisah sempurna, sehingga masih tersisa dalam biodiesel. Jenis gliserol. Yang pertama, ada gliserol bebas, yaitu gliserol yang benar-benar tidak terikat dan masih tersisa dalam biodiesel. Ciri-cirinya itu mudah terpisah dan biasanya akibat proses pemurnian yang kurang sempurna. Yang kedua, gliserol terikat, yaitu gliserol yang masih terikat dalam bentuk monogliserida, digliserida, trigliserida, atau minyak yang belum bereaksi. Nah, ini menunjukkan bahwa reaksi belum berjalan sempurna. Yang ketiga, gliserol total. Jumlah keseluruhannya itu gliserol bebas dengan gliserol terikat ini yang biasanya dibandingkan dengan standar kualitas SNI. Di sini saya akan menjelaskan tentang kadar gliserol. Nah, kadar gliserol merupakan salah satu parameter penting dalam menentukan kualitas biodiesel. Karena kenapa? Karena berkaitan dengan hasil proses pembuatannya. Dalam proses pembuatannya, biodiesel atau proses transesterifikasi, minyak atau lemak diubah menjadi biodiesel dan menghasilkan gliserol sebagai produk sampingnya. Idealnya, gliserol itu harus dipisahkan secara sempurna. Namun, jika masih tersisa, maka akan mempengaruhi kualitas biodiesel. Kadar gliserol menjadi parameter penting karena yang pertama, menunjukkan kesempurnaan reaksi, yaitu sempurna. Jika biodiesel sempurna, maka gliserolnya rendah. Maka sebaliknya, jika reaksi tidak sempurna, itu biodieselnya tinggi. Terus yang kedua, menentukan kualitas biodiesel. Semakin rendah kadar gliserol, biodiesel lebih murni dan lebih aman digunakan. Yang ketiga, mencegah gangguan mesin. Gliserol yang tinggi dapat mengendap dan di sistem bahan bakarnya itu terjadi penyumbatan injektor. Terus yang keempat, standar mutu. Dalam standar biodiesel, gliserol bebas dan total memiliki batas maksimum tertentu. Jika melebihi, maka biodiesel tidak layak untuk digunakan. Selanjutnya, jika kadar gliserol dalam biodiesel tidak sesuai standar SNI atau kadar gliserolnya terlalu tinggi, maka bisa menimbulkan beberapa masalah. Gliserol yang berlebih dapat mengendap dan menyumbat sistem bahan bakar seperti filter dan injektor. Hal ini menyebabkan proses pembakaran tidak sempurna, sehingga mesin bekerja tidak optimal dan tenaga menjadi berkurang. Selain itu, endapan tersebut bisa merusak komponen mesin dan memperpendek umur mesinnya. Terus dampak lainnya adalah emisi gas buangan menjadi lebih buruk karena menghasilkan lebih banyak asap dan kurang ramah lingkungan. Dari segi penyimpanan, biodiesel juga menjadi tidak stabil dan lebih mudah terbentuk kotoran ataupun endapan. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram alir prosedur pembuatan pengujian pada gliserol. Nah, langkah yang pertama itu siapkan sampel, terus masukkan timbang sampel menggunakan neraca analitik sebesar 0,001
5 gram. Setelah ditimbang, terus masukkanlah ke dalam labu Erlenmeyer yang ukuran 250 ml. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah proses pengenceran, di mana larutkan sampel dengan 50 ml air distilasi, terus tambahkan indikator bromotimol biru yang dimana memastikan larutan sampel berada pada titik netral atau pH 7 agar asam yang terbentuk nantinya murni berasal dari reaksi gliserol. Tahapan selanjutnya adalah netralkan larutan menggunakan 0,1 N H2SO4 atau NaOH hingga mencapai titik netral. Tahapan selanjutnya itu dimana reaksi oksidasi. Di reaksi oksidasi, tambahkan 50 ml larutan natrium fluoridat atau NaLO4, terus aduk perlahan dan simpan di tempat gelap selama 30 menit pada suhu ruang supaya dapat mendekomposisi fluoridat sehingga inkubasi harus dilakukan di tempat gelap. Tahapan selanjutnya itu adalah penghentian reaksi, di mana tambahkan 10 ml etilen glikol dengan bandingan campuran 1:1 dengan air. Terus diamkan selama 20 menit agar kelebihan fluoridat bereaksi dengan glikol. Setelah itu proses titrasi. Proses titrasi asam format yang terbentuk menggunakan larutan standar NaOH 0,1 N. Gunakan indikator PP hingga muncul warna merah muda permanen. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab tingginya gliserol. Yang pertama itu karena reaksi transesterifikasi yang tidak sempurna. Artinya, sebagian minyak belum berubah sehingga gliserol sulit untuk dipisahkan. Yang kedua itu ada perbandingan bahan yang tidak di mana rasio minyak dan alkohol yang sama dapat membuat hasil biodiesel menjadi tidak sempurna. Yang ketiga itu ada katalis yang kurang efektif karena jumlah atau kualitas katalis tidak optimal sehingga reaksi tidak dapat berjalan secara maksimal. Selanjutnya ada pencucian yang kurang baik, di mana sisa gliserol ini masih tertinggal di dalam biodiesel. Selanjutnya ada pemisahan yang kurang maksimal. Gliserol tidak terendam sempurna dan masih tercampur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengurangi gliserol. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah optimalkan reaksi dengan cara mengatur suhu, waktu, dan kelembapan agar reaksinya dapat berjalan dengan sempurna. Lalu yang kedua ada menggunakan katalis. Kita harus memilih jenis dan jumlah yang sesuai agar reaksinya efektif. Lalu yang ketiga ada pencucian yang baik. Pencucian yang baik ini dilakukan dengan quenching dengan benar untuk menghilangkan sisa gliserol. Selanjutnya terakhir ada pemisahan sempurna, di mana kita harus memberi waktu pengendapan yang cukup atau gunakan alat bantu agar gliserol benar-benar terpisah. Kesimpulannya adalah kadar gliserol adalah indikator penting dalam kualitas biodiesel. Terdiri dari gliserol bebas, terikat, dan total. Harus sesuai dengan standar agar aman digunakan. Kadar tinggi dapat menyebabkan kerusakan mesin dan menurunkan performa. Oleh karena itu, pengujian kadar gliserol wajib dilakukan sebelum biodiesel digunakan. Jadi, intinya adalah kadar gliserol merupakan parameter penting dalam analisis kualitas biodiesel karena menunjukkan tingkat kemurnian dan kesempurnaan proses produksi. Pengujian kadar gliserol harus dilakukan dengan prosedur yang tepat dan dibandingkan dengan standar yang berlaku. Jika tidak memenuhi standar, biodiesel dapat menyebabkan berbagai masalah pada mesin dan lingkungan. Oleh karena itu,
Pengendalian kadar gliserol sangat penting untuk menghasilkan biodiesel yang berkualitas dan aman digunakan.